بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شكرا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian subuh yang biasa kita lakukan, itu kajian kitab Thalathatul Usul, dan kita sampai pada bab terakhir. Ya, kita membahas terakhir. Dan saya akan membahas secara cepat karena insyaallah kita akan berpindah kitab nanti. Berpindah bersambung nanti insyaallah. Baik. Berkata penulis rahimahullahu taala tentang pengutusan para nabi, dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Beliau alaihi salatu wassalam nabi yang terakhir. Dan itu keyakinan kita sebagai umat Islam, terutama bagi kita yang menganut ajaran sunni. Adapun aliran-aliran sesat, sebagian mereka mengakui ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, hanya saja Jibril keliru membawa wahyu. Ini seperti keyakinan kaum Syiah gulat, Syiah Rafidah. Termasuk di dalamnya juga Syiah Kisani, Mukhtariyah, Kisaniyah, dan Nusairiyah. Mereka tidak berani terus terang mengatakan ada Nabi setelah Muhammad SAW. Dan mereka hanya memprotes Jibril alaihissalam. Kata mereka Jibril itu salah alamat. Ya, udah kayak macam nyanyian aja, atau macam film sinetron aja. Malaikat Jibril itu salah alamat. Dan karena mereka sesat, mereka sendiri bertengkar di antara mereka tentang ucapan itu. Dan itu ucapan orang Syiah. Orang Syiah mengatakan bahwa seharusnya Jibril itu bawa wahyu kepada Ali, namun dia malah meletakkan wahyu itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis mereka ingin mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana Muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak angkat salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup seluruh nabi. Dan di sini disebutkan sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, penutup seluruh nabi otomatis penutup seluruh rasul. Karena pengikut Mirza Ghulam Ahmad penyakitnya semakin parah. Pengikut Ahmadiyah. Sebelumnya mereka katakan Mirza itu nabi dan rasul.
Karena dibantah terus dengan ayat wa khataman nabiyyin, akhirnya mereka berdalil dengan ayat yang berbunyi wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu tentang perkataan Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, saya ini memberi kabar gembira akan kehadiran Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Kata mereka, itu kan Rasul tuh, kata mereka. Yang ditutup tuh kenabian, bukan kerasulan, kata Ahmadiyah. Maka Rasul yang terakhir, kata mereka, Ahmad. Karena di situ disebut Ahmad, bukan Muhammad, kata mereka. Ya, mereka ingin berdalil dengan ayat itu bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai apa? Rasul. Dan semua itu adalah kedustaan dan kekufuran. Dan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Ini jamu apa ini? Masya Allah. Jahe. Ada kayak cengkeh-cengkeh gitu. Kayak kalau kita lewatin orang rokok di Samsu, persis. Iya, persis ini. Itu menunjukkan hidung kita masih normal, alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW khataman nabiyyin. Udah tidak ada lagi nabi setelah beliau. Itu keyakinan semua muslim. Ya. Ada juga yang setengah mengaku nabi, seperti para habaib. Ya, habaib itu dikultuskan seakan-akan mereka wajib ditaati seperti nabi. Dan jangan sampai terjadi pada teman-teman yang mengaji, yang menganggap ada ustadz yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah salah berfatwa. Nggak boleh, yang tidak pernah salah menyampaikan risalah hanya Rasulullah dan para nabi sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita memiliki setengah pemahaman seakan-akan ada orang yang setara dengan para nabi dan rasul. Selama kita manusia biasa, sehebat apapun ilmu kita tetap akan ada kesalahan. Ada kesalahan. Maka mereka yang berkeyakinan bahwa gurunya tidak pernah salah, seakan-akan gurunya diangkat sebagai nabi. Dan Muhammad SAW disikapi dengan dua sikap. Pertama, dia disikapi sebagai hamba biasa, agar kita tidak menyembahnya, agar kita tidak berdoa kepadanya, kita ikuti apa yang Allah perintahkan buat beliau. Qul innama ana basyarum mislukum. Itu muamalah kita yang pertama dengan Nabi SAW. Kita menganggap beliau itu manusia yang tidak boleh disembah. Yang kedua, kita menghormatinya sebagai Rasul dengan cara mengikutinya. Maka oleh karena itu lanjutan ayat tadi, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Berarti dia seorang Rasul. Siapa yang tidak menyikapi Rasulullah SAW dengan dua sikap ini, maka dia pasti tersesat. Ada kan orang yang berlebihan mencintai Rasulullah SAW sampai meminta kepada Nabi, bahkan sampai di antara kita, di antara mereka yang sesat itu menganggap Muhammad itulah Allah, karena mereka mengatakan Muhammad salah satu nama dari nama Allah. Ini kekufuran. Rasulullah SAW sendiri bukan Allah. Keyakinan ini udah mirip seperti keyakinan siapa? Kaum Nasrani. Ya. Kaum Nasrani itu meyakini demikian. Allah juga menyebutkan tentang kerasulan beliau, inna auhayna ilaika, sungguhnya kami wahyukan kepadamu,
kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW penutup para nabi dan rasul, maka selanjutnya kata Syekh rahimahullah, wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad alaihi wassalatu wassalam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadati taghut. Setiap umat mulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada mereka diutus seorang rasul. Pertanyaannya, apakah di Indonesia pernah datang rasul? Nah, itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas setiap generasi ada rasul. Apakah di zaman dulu Indonesia sudah ada atau tidak, kita juga tidak tahu. Ya, yang jelas para nabi dan rasul itu diutus pada tiap umat. Maka semua umat baik yang Nasrani maupun Yahudi mengklaim sebagai keturunan yang di dalamnya diutus rasul dari keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim memiliki 3 keturunan yang sangat besar jumlahnya. Secara garis besar. Pertama, Arab. Kedua, Bani Israel, yaitu anaknya Yakub. Kemudian ketiga, Romawi, anaknya saudara Nabi Yakub. Nabi Yakub punya saudara kandung. Keturunannya diindikasikan kebanyakan adalah Romawi, dan Romawi itu banyak menganut agama Nasrani. Makanya orang Yahudi dan Nasrani mengaku Nabi Ibrahim itu Nasrani atau Yahudi. Karena mereka juga yakin pada tiap umat itu ada utusan yang Allah utus pada mereka, baik dari keturunan Nabi Nuh maupun keturunan setelah Nabi Ibrahim setelahnya. Apa tugas mereka? Tugas mereka mengajak orang kepada tauhid, mencegah dari ibadah kepada taghut. Tugas ini ya ringan kalau dikaitkan dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau sudah dirinci keesaannya itu, maka beratlah keadaan. Berat keadaan. Berat bagi yang menyampaikan dan berat juga bagi yang menerima. Karena syirik itu kalau sudah mendarah daging pada diri kita, sulit untuk dicabut. Dan sulit juga untuk mencabutnya. Kenapa demikian? Karena syirik itu dosa yang tidak berkaitan dengan nafsu. Sehingga tidak terasa dosa. Kalau zina kaitannya dengan nafsu enggak? Iya. Judi, ya. Banyak orang yang suka judi karena memang nafsu dia ke judi. Berhala, nafsu apa antum pada berhala? Nggak ada nafsu sama berhala. Betul-betul perbuatan jahiliyah, kebodohan. Maka Allah katakan para nabi dan rasul itu dengan tugas yang begitu berat itu, Allah sampaikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh benar-benar kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul agar beribadah hanya kepada Allah dan jauhi taghut. Penjelasan tentang ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di bawah ini. Tapi kata beliau dulu, waftaradallahu ala jami'il ibadil kufr bit taghut wal iman billah. Allah mewajibkan agar semua manusia, semua hambanya, agar mereka ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah saja. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Standar orang itu berpegang dengan tali agama yang kuat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali agama yang kuat.
Berkata Ibnu Qayyim tentang togut. Makna togut. Ini perhatikan baik-baik kalimat ini. Bagus sekali ini. Makna togut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Togut adalah apa yang dilewati batas, diperlakukan oleh seorang hamba melampaui batas. Apa saja yang diperlakukan oleh seorang hamba dengan cara melampaui batas, baik itu yang disembah, diikuti maupun ditaati. 3, diibadahi, diikuti dan diibadahi. Namun perkataan ini masih kurang. Maka oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bukan hanya yang disembah togut itu, tapi pelaku penyembahan itu juga togut. Ya, pelakunya adalah togut. Terkadang yang menyembah dan yang disembah dua-duanya togut. Terkadang yang menyembah saja togut, yang disembah bukan togut. Seperti Nabi Isa disembah kan, tidak mungkin kita katakan togut. Maka oleh karena itu togut itu tidak terbatas kepada yang disembah saja, tapi juga pelaku. Maka karena itu kata Ibnu Qayyim, wa tawagitu kasirun. Togut itu banyak. Oke. Togut itu kembali kepada kata dasar, kata kerja togo. Togo itu artinya berbuat melewati batas. Makanya air banjir yang melewati rumah disebut togol ma. Ya. Kalau dia masih mengalir di bawah sungai, faudo. Ya. Kalau banjirnya besar sekali namanya tufan. Atau besar sekali juga dinamakan togo. Air itu telah melewati apa? Batas kebiasaan. Maka kalau ada macet parah gitu sampai mobil itu bersilang-silang di jalan gitu, togatis sayyarah. Mobil-mobil itu telah melewati batas. Maka togut adalah sesuatu yang tidak terbatas. Togut itu sesuatu yang tidak terbatas. Maka dikatakan Syekh, togut itu banyak. Wa tawagitu katsirun. Nah, dari sini kita pahami di rumah tangga suami bisa jadi togut gak? Bisa jadi togut gak? Bisa jadi togut, tapi togut kecil-kecilan. Dia bersikap melampaui batas, bersikap begini dan begitu kepada keluarga, itu bisa juga dinamakan togut. Tapi tidak sama dengan yang disebutkan setelah ini. Wa ru'usum khamsah. Kepalanya ada 5. Nah, kalau ditanya kepada antum, togut ada berapa? Apa jawaban antum? Anda baru jelaskan barusan. Ini tes naik kelas atau tidak? Togut ada berapa? Jawabannya. Ntar, Anda mau hirup dulu cengkeh ini. Togut ada berapa? Jawab dulu. Atau Anda suruh push up tuh? Supaya enggak ngantuk. Togut itu banyak, itu jawabannya. Kan tadi saya katakan watawagi itu katsirun. Nah, 5 itu adalah kepalanya. Ya. Kalau antum di sekolah ditanya, guru ada berapa? Banyak. Yang PNS 5. Kan gitu antum.
Guru PNS 5. Makanya di sini sebutkan togut itu banyak, ya. Dan ruusnya, kepalanya ada berapa? 5. Ini yang berbahaya itu 5 ini. Yang pertama, iblis laknatullahi alaihi. Tentu yang pertama adalah iblis. Iblis itu togut. Ya. Yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Orang yang diibadahi dan dia senang diibadahi. Diibadahi orang, dia senang. Yang ketiga, man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang ketiga, orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Berarti masuk di dalamnya dukun, tukang sihir, para tidak normal. Normal kata orang, anak kata tidak normal, seperti kata Ustadz Maududi. Kemudian yang keempat, waman da'an nasa ila ibadati nafsi. Orang yang mengajak manusia agar menyembah dirinya. Beda dengan yang kedua tadi. Yang kedua itu dia tidak ngajak orang. Tapi kalau disembah orang senang dia. Nah yang ini diajak orang untuk menyembah dirinya. Yang kelima, waman hakama bighairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah dari 5 ini maka akan bercabanglah togut-togut di bawahnya. Setiap dari 5 ini memiliki anak buah. Dan yang tertinggi jabatan dari semua togut siapa? Iblis laknatullah alaih. Wadalilu qauluhu ta'ala. Ya, tentang masalah kufur kepada tagut ini. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat yang tidak terputus lagi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Jadi ayat tadi suratul Baqarah ayat 1 ayat 256 dia merupakan penjelasan dari la ilaha illallah. Karena la ilaha berarti mengkafirkan, kafir kepada tagut. Fama yakfur bit tagut itu memaknai la ilaha. Wa yu'min billah itu mengartikan illallah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Ra'sul amril Islam wa amuduhu salat wa dhirwatu sanamil jihadu fi sabilillah. Pokok segala perkara adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Baik, kita jelaskan ini. Tadi udah jelaskan tentang tagut. Saya kira apa yang dikatakan Syekh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah sudah cukup sebagai pemahaman kita. Kemudian mengenai ayat 256 dari suratul Baqarah tentang ayat faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Al-urwah hiya ma yuta'allaqu wa yustamsaku bihi. Al-urwah itu sesuatu tempat untuk bersandar atau pegangan, itu al-urwah. Al-wuthqa muannas dari al-awsaq, al-aqwa. Wuthqa itu kata muannas. Muannas itu artinya bersifat perempuan. Dari kata al-awsaq.
yang artinya aqwa, sangat kuat. Ya, makanya yang kuat pendiriannya dalam menjalankan pengajian siapa? Orang yang bertauhidkan Allah. Emang ada orang-orang selain daripada mereka yang mentauhidkan Allah yang memiliki kajian rutin setiap hari? Setiap satu pekan, satu bulan? Jarang ada. Sebagian mereka kajian itu untuk menghibur diri, bahkan saking kepengen menghibur diri itu, mereka undang bencong waktu kajian. Akhirnya betul-betul jadi homo. Ya. Maka oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah dan ingkar kepada tagut, berarti mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Mereka yang berpegang teguh dengan agama. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan ini. Lam fisama laha, lan qita'a laha, tidak terputus. Wa fasmu syai' kasruhu min ghairi an yazula an mawdi'ihi fayasiru maksuran ma baqaihi fi mahallihi. Al-infisam diambil dari kata dasar fasmun, ya, yaitu sesuatu yang berpecah tapi dia tidak jauh dari tempatnya, itu asal kata infisam. Ya. Sehingga dia tetap pada tempatnya. Itu infisam. Meskipun terurai tapi dia pada tempatnya. Itu asal kata infisam. Dan tali agama ini tidak seperti itu. Tidak mengalami infisam. Tidak mengalami fasmun. Atau pecah, terputus. Walaupun dia tetap pada tempatnya dan terputus, maka agama Islam tidak seperti itu. Apalagi sampai terurai banyak. Gimana caranya supaya tidak terurai agama kita ini, tidak hilang? Ya tetap ikuti ayat tadi. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Itu adalah syarat untuk menghilangkan sifat infisam ini dari tali agama kita. Karena sifat infisam itu sekali lagi putus, terpecah, ya meskipun tetap pada tempatnya. Ya, apalagi untuk putus jauh gitu. Segitu aja tidak terjadi. Jadi antum ini punya ikatan celana. Oke. Kadang ada tali-tali yang kecil-kecil itu terputus. Ada yang putus 1, 2. Itu namanya infisam. Tapi agama Islam tidak seperti itu. Kalau kuat pegangannya. Sedikit aja tidak terpecah, tidak terputus. Kalau betul-betul kita mengingkari kesyirikan atau tagut tadi. Atau betul-betul berpegang dengan la ilaha illallah. Wala yakunu al-'abdu mustamsikan bil urwatil wusqa hatta yakfur bit tagut wa yu'min billah. Diulangi lagi oleh Syekh di sini. Seorang hamba itu tidak dianggap berpegang teguh dengan tali agama yang kuat sampai dia ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Tagut itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia memiliki dua makna. Makna pertama khusus, makna kedua umum. Makna khusus, tagut itu setan. Khusus ini. Ya. Fa idza utliqa at-tagut fil Qur'an kana huwa al-murad. Kalau dalam Al-Qur'an kata tagut disebutkan mutlak, enggak dijelaskan apa tagut ini. Ya, Allah tidak sebutkan siapa tagut ini. Maka yang dimaksud tagut yang mutlak ini, yang tidak diberi nama ini,
dia adalah setan itu sendiri. Gitu. Makna yang umum, wa huwal maqsud bi qauli Ibnu Qayyim. Makna yang umum itu itulah yang disebut oleh Ibnu Qayyim tadi di atas. Apa saja yang disikapi melampaui batas. Baik dia yang disembah, ditaati maupun diikuti. Ya. Maka itu adalah sikap taghiyah. Kalimat Ibnu Qayyim di atas kata beliau, hadza ahsanu ma qila fi haddihi. Inilah definisi yang paling bagus yang mendefinisikan tagut. Qalahu Abdurrahman ibn Hasan fi Fathil Majid wa tilmidhuhu Sulaiman ibnu Sihman. Ini juga yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid serta muridnya Sulaiman bin Sihman. Fathul Majid itu syarah kitab tauhid. Wa huwa al-murad fil Qur'an idza kana fi'luhu al-madhkur ma'ahu lil jam'i. Dialah yang dimaksud dalam Al-Quran apabila perbuatan yang disebutkan bersamanya itu disebutkan bersama togut dengan pelaku. Artinya sifatnya umum, bukan setan saja. Ya. Maka oleh karena itu Allah katakan walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dan orang-orang kafir, wali-wali mereka itu adalah tagut yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Fa inna tagut huna bil ma'na al-am, la bi ma'na al-khas. Tagut di sini dalam bermakna umum seperti kata Ibnu Qayyim. Ya, bukan bermakna khusus yang artinya setan, bukan itu. Karena wali-wali mereka yang bernama tagut itu bisa manusia, bisa jin, ya kan? Siapa aja. Ya. Wa ashara al-musannif ila ma'na taghut al-khas wa ba'd afrad al-ma'na al-'am fi qawlihi wa at-taghitu kathirun wa ru'usuhum khamsa. Yang menunjukkan bahwa adanya pembagian taghut khusus dan tagut umum. Penulis mengatakan tagut itu banyak, kepalanya 5 gitu. Tapi pertama iblis sudah dipahami siapa iblis itu. Ada orang yang diibadahi oleh orang lain dan dia ridho. Ya, orang ini tidak mengajak, tetapi dia senang diibadahi. Ada nggak yang seperti ini? Ada, bahkan dia senang. Kemudian orang yang mengakui ilmu ghaib ini mutlak, bisa dukun, bisa tukang sihir, dan bisa siapa aja yang mengakui ilmu ghaib. Ya. Tapi kita tidak bisa juga mengatakan togut ustadz-ustadz yang memprediksikan hal-hal yang biasa mereka tahu tentang pengalamannya. Ya, walaupun mungkin kita tidak sepakat dengan perkataan mereka mengenai prediksi tentang politik misalnya. Kalau fulan jadi presiden, begini-begini yang terjadi. Kan kadang kita katakan buat ustadz-ustadz ini dukun ya. Bukan. Ini sesuatu yang bisa diteliti, akhi. Sesuatu yang bisa diteliti dan sudah diketahui secara pengalaman. Suatu yang bisa diteliti oleh panca indera itu bukan mereka sesuatu yang gaib. Contoh misalnya. Contoh. Waktu kejadian 212. Udah diprediksikan pasti yang akan menang itu Pak Gubernurnya fulan. Adapun diadakan kandidat yang kemudian dimasukkan ke penjara itu hanya untuk
meredam suasana yang ada di timur atau daerah-daerah minoritas muslim. Khawatirnya kalau dia tidak diikutkan sebagai kandidat lawan daripada gubernur yang menang, maka khawatir nanti akan terjadi rasis di mana-mana. Dari mana kita tahu? Ya dari teman-teman intelijen. Ya. Dan itu tidak dikatakan togut, tidak dikatakan mendahului ilmu yang gaib. Nah, ustadz-ustadz yang biasa ngomong seperti itu juga, saya sudah datangi langsung kok. Ngomong langsung. Sampai saya tuduh mereka itu intelijen. Antum intelijen ustadz? Enggak, tapi saya dapat banyak informasi dari Intel. Ya mereka memang dekat dengan Intel. Antum tahu sebagian ustadz kita kadang dikasih senjata api. Kerjasama dengan Intel, dan saya nasihati jangan diterima. Takutnya nanti kalau ada masalah kalian jadi sasaran. Sebagian ada ustadz muda. Dan dia tunjukkan dia punya pistol. Itu menunjukkan mereka dapat informasi dari mana? Bukan dari setan. Mereka dekat dengan orang-orang negara. Bahkan saya sering duduk dengan intelijen. Sampai jam 2 saya duduk. Bahkan saya pernah diajak ngobrol. Mereka sampaikan apa yang ada pada politik-politik yang ada. Kalau fulan begini, begini, begini. Prediksi itu hal biasa dan bisa diteliti. Dan dicapai oleh panca indera. Namun yang ini dia tidak dicapai oleh panca indera, bisa memprediksikan. Maka togut, jangan samakan dukun dengan ustadz-ustadz yang berbicara seperti itu. Meskipun kita tidak sepakat pembicaraan tentang itu, tentang politik itu, karena menjatuhkan pemerintah kadang. Ya. Tapi kita juga tidak boleh melampaui batas dalam menjustis orang. Kita harus bersikap adil. Jangan berlebihan juga. Jadi ini berkaitan dengan apa? Masalah memprediksikan dan mengakui ilmu gaib. Mengakui ilmu gaib itu suatu hal yang besar. Maka dia dikatakan tagut. Dan perlu diperhatikan oleh kita, gaib itu ada dua. Ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Gaib nisbi seperti gaibnya jin dan malaikat. Nisbi itu gaib karena keadaannya memang mereka hidup di alam yang tidak terlihat. Ada gaib mutlak yang tidak diketahui kecuali Allah saja. Adapun disampaikan kepada Nabi dan para malaikat itu sebagian kecil. Seperti surga, neraka, takdir itu gaib mutlak. Gaib mutlak. Makanya jin itu tidak tahu tentang azab kubur. Padahal mereka gaib. Nabi Sulaiman meninggal saja mereka tidak tahu. Sampai tongkat Nabi Sulaiman dimakan rayap baru mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman meninggal. Gitu. Maka orang yang mengakui tahu yang gaib itu berbahaya. Yang dimaksud adalah mengaku yang gaib yang mutlak. Kecuali para nabi dan rasul yang telah mendapat wahyu. Adapun kita katakan jin itu ada. Berarti kita mengakui ada perkara gaib yang kita tahu kan? Dari mana kita tahu? Ya ada dalilnya. Tapi kalau kita katakan kayaknya uang antum tuh ada di sana tuh. Ada di bawah bantal istri antum. Yaitu bukan mengaku yang gaib, memang istri yang menyembunyikan uang suaminya. Ayo. Taib. Kemudian di antara togut orang yang mengajak orang lain beribadah kepada dirinya sendiri. Ini meskipun dia tidak diibadahi selamanya, dia togut. Dia ajak, ayo ibadah kepada aku, kata dia. Dan tidak ada seorang pun yang beribadah sampai dia mati. Maka orang ini togut. Ya. Yang tadi tidak mengajak orang, tapi ada orang yang beribadah kepada dia. Ini juga togut. Dan dia ridho tentang itu. Nah, kalimat dia ridho keluar darinya Nabi Isa, Uzair, nabi-nabi yang disembah selain Allah SWT.
atau para wali-wali Allah yang disembah oleh pengikutnya. Mereka keluar dari togut ini karena mereka tidak ridho. Contoh yang tidak ridho nih, Muhammad Al-Hanifiyah. Kalau Nabi Isa kita sudah tahu dia tidak mungkin dia ridho. Muhammad Al-Hanifiyah, dia pernah disikapi berlebihan oleh muridnya bernama Mukhtar bin Abi Ubaid. Mukhtar ini selalu memandang gurunya itu tidak pernah salah dalam berfatwa. Ini zaman tabi'in. Muhammad Al-Hanifiyah adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari istrinya yang lain. Ya, setelah meninggalnya Fatimah kan Ali menikah. Oke. Begitu Muhammad Al-Hanifiyah tahu Mukhtar bin Abi Ubaid ini berlebihan kepadanya, maka dia usir dari majelis ini. Apa yang dikatakan Mukhtar? Aku semakin yakin engkau Tuhan yang firman-Nya tidak ada salahnya. Maka ketika diusir oleh gurunya, dia justru membuat aliran baru, namanya Syiah Mukhtariyah Kisaniyah. Iya. Dan mereka kafir, keluar dari Islam. Ini yang tidak ridho. Muhammad Al-Hanifiyah tidak ridho. Sedangkan yang tidak ridho itu tidak dikatakan tagut. Kemudian yang kelima, yang berhukum dengan selain hukum Islam ini dirinci. Kalau dia katakan hukum Islam yang lebih baik daripada hukum tagut, maka dia tidak dikatakan tagut yang keluar dari Islam. Dia melakukan dosa besar. Tetapi kalau dia katakan hukum Islam dengan hukum selain Islam itu sama, ini kafir. Karena menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Ketiga, orang yang mengatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, ini juga kafir. Kafir. Makanya orang yang mengatakan Islam Nusantara itu ada, mereka terancam sebenarnya. Kalau mereka tidak banyak takwil, mereka terancam kufur, keluar dari Islam. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Dan alhamdulillah kami bertanya kepada beberapa orang-orang yang bertanggung jawab tentang hukum. Mereka semua kepengen hukum Islam ditegakkan di Indonesia ini. Atau orang-orang yang berada di atas. Dan saya di WA oleh salah satu pembesar di Mahkamah Konstitusi, minta doa kita semuanya. Semoga pada suatu hari nanti kita bisa membentuk hukum Al-Quran dan Sunnah di negara ini. Saya dapat WA-nya. Udah lama tapi. Ya. Waktu itu pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Dan ini pesan dari yang terpilih. Dia minta kepada ajudannya untuk me-WA kita dan minta doanya. Semoga teman-teman salafiyin berdoa kepada Allah agar negara ini bisa menegakkan hukum Al-Quran dan Sunnah. Berarti mereka mengakui yang mana yang benar? Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja mereka terikat dengan keawaman masyarakat. Dan masyarakat awam atau aparat kalau sudah terdesak, mereka berharap ditegakkan hukum Islam kan. Anak mereka dibunuh, kemudian pembunuhnya hanya dipenjara 15 tahun. Ya. Kemudian ada anak-anak yang membunuh di bawah umur. Kata mereka, anak SMP membunuh anak SMP. Nah dia apa-apain? Karena kata mereka di bawah umur. Ya cuma ditahan sementara waktu. Akhirnya orang tua yang terbunuh berharap hukum Islam ditegakkan. Seorang istri yang melihat suaminya berzina berharap ditegakkan hudud. Seorang suami melihat istrinya berzina, dia berharap ditegakkan apa? Rajam. Karena memang tidak ada yang seindah hukum Islam. Nggak ada. Nggak ada yang sebagus hukum Islam.
Seandainya negara ini menegakkan hukum itu, maka sudah lama bencong-bencong dilempar dari atas Monas. Karena hukuman bagi para homo, diambil kakinya, ditaruh kepalanya di bawah, kemudian dilempar. Orang yang dilempar dulu, kemudian dari atas dilempar pakai batu lagi. Sambil dijatuhkan. Kepala di bawah. Ya. Dan kalau tegak hukum sunnah juga, ya akan banyak para koruptor itu dilakukan takzir kepada mereka. Takzir itu hukum yang bebas diberikan oleh pemimpin. Mau dibunuh, mau disuruh rakyat kelitikin sampai mati, kan bisa aja orang mati dengan cara dikelitikin rame-rame ya. Ya. Kalau hukum Islam ditegakkan, maka para perampok akan pensiun. Karena perampok yang mengambil harta dan membunuh akan dicongkel matanya sebelah, kakinya dipotong, tangan dipotong sebelah, kaki dipotong sebelah, tidak langsung dibunuh. Dijemur di matahari, digantung di satu batang pohon yang kering, kemudian dia dibiarkan mati tersiksa. Ada yang mau jadi perampok kalau begitu hukum Islam ditegakkan? Gak akan ada yang mau. Ya. Dan pembunuh pun akan pensiun karena pembunuh akan dibunuh. Walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab. Wahai orang yang berakal lurus, pada kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Namun apa mau dikata, ya di negara kita ini bebas membunuh dan tidak diberikan hukuman yang berat. Bahkan daerah saya itu, saking mereka remehkan hukum yang berlaku di undang-undang ini. Kalau diserempet orang dikit gitu, serempet antum serempet nih, atau orang daerah kami itu kalau diserempet orang, dia udah tahu hukum yang akan dia jalani. Potong kaki orang 6 bulan. Potong tangan orang 6 bulan. Dia akan potong kaki dan tangan orang, udah dia serahkan diri. Cuma 6 bulan kok katanya. Yang penting sudah balas dendam. Tapi memotong kaki orang menurut Islam berat nggak? Berat. Dipotong balik kan nantinya kisosnya. Saking diremehkan yang undang-undang ini. Kan ada undang-undang. Kalau potong kaki orang sampai terpotong, ya cuma 6 bulan. 6 bulan tidak seberapa. Itu kata mereka. Bahkan jadi sebuah kebanggaan keluar masuk penjara kan. Udah berapa kali ente masuk penjara? 8 kali. Sebagian orang membanggakan itu. Dan ditakuti jadinya. Maka siapa yang sering keluar masuk penjara karena memotong kaki tangan orang dan membunuh di daerah kami itu, ya jadi Sang Jaidut. Tahu Sang Jaidut kan? Drama India yang waktu kita kecil yang panjang rambutnya itu. Ya. Jadi begitu deh. Kenapa? Karena diremehkan hukum manusia ini. Tidak ada yang seindah hukum Allah. Kemudian selanjutnya, yang perlu kita perhatikan juga, tidak semua pemimpin itu jadi togut. Kalau mau dikatakan togut, dia tidak keluar dari Islam, hanya diartikan melampaui batas. Tapi saya yakin pemerintah kita ini tidak semua hukum yang ada di dalamnya bukan hukum Islam. Karena hukum Islam itu jangan dipahami hanya hukum pidana. Hukum Islam itu ada hukum berkaitan dengan akidah, hukum ibadah, hukum berkaitan dengan muamalat. Ya di dalamnya ada jual beli dan seterusnya. Hukum yang berkaitan dengan munakahat, ya turunannya nanti masalah cerai, talak, fasakh dan seterusnya. Ini saya kira tidak jauh dari hukum Islam. Oke? Yang nggak ada sama sekali yang tidak terlihat itu adalah hukum pidana. Ya kisos, rajam dan seterusnya tidak terlihat. Kalaupun ada hukuman mati di Indonesia ini, hukuman matinya ditembak sembunyi-sembunyi, apakah jadi dibunuh atau tidak itu kita tidak tahu. Hukum kisos itu harus dipertontonkan.
Hukuman mati itu dipertontonkan. Tidak boleh disembunyikan. Itu yang tidak ada. Berarti kita masih menggunakan hukum Islam atau hukum togut secara 100%? Hukum Islam. Ada juga hukum selain hukum Islam. Dan ini tidak bisa dikafirkan pemerintahnya. Karena di rumah tangga kita pun tidak semua kita terapkan hukum Islam. Ya. Emangnya di rumah tangga antum semua berlaku hukum Islam? Enggak akan sama seperti itu, apalagi negara yang besar. Maka sampai ada orang takfiri datang kepada kami, pemerintah itu kafir. Saya tanya, orang tua antum bisa nggak menegakkan semua hukum Islam di keluarga antum? Enggak, berarti pergi dia. Ya, berarti orang tua antum gimana? Iya, dia pergi langsung, tidak mau ngomong. Taib. Kemudian Rasul Amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamil jihadu fi sabilillah. Kepalanya segala sesuatu Islam. Artinya agama Islam ini adalah pondasi segala sesuatu. Ya. Fara'suddin. Maka ra'suddin. Ad-din itu sering kita artikan agama kan. Din itu adalah bagian daripada agama itu. Ya, ajaran. Din itu adalah ajaran yang diperhitungkan. Makanya Islam bagian daripada agama itu. Karena Islam itu ada bermakna amal zahir yang nantinya disebut berbarengan dengan amal batin bernama apa? Iman. Islam juga bisa diartikan secara umum. Bisa diartikan secara umum. Yang masuk di dalamnya ada iman juga, ada ihsan juga, dan seterusnya. Ya. Islam sudah kita jelaskan sebelumnya. Bahwa dia adalah al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid dan seterusnya. Hadis yang disebutkan ini adalah potongan dari hadis panjang. Dari pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Ya. Dan hadis ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim yang mengantarkannya ke dalam surga. Saya kira ini akhir daripada penjelasan Thalathatul Usul ini, dan nanti kita akan berpindah kepada kitab selanjutnya. Biasanya setelah ini Qawaidul Arba'. Ya, jadi rantainya nanti usul Selasa, Qawaidul Arba', kemudian usul Sittah, ya, kemudian Fadlul Islam, baru kitab Tauhid. Balik lagi kitab Tauhid. Nanti insyaallah, mudah-mudahan nanti Allah beri kita umur panjang dan kita diberikan taufik untuk tetap membahas dan mengkaji kitab-kitab para ulama kita. Nah, saya kira cukup. Ada pertanyaan enggak? Atau antum cukupkan sampai sini? Fadhal. Ada pemahaman kelompok atau agama Islam. Nah, itu kan kalau apakah bisa diartikan ke poin kelima tentang bahwa dia tidak duduk dalam hukum Allah? Iya, termasuk kelompok-kelompok sesat ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, tapi tidak semua orang yang sesat itu dikeluarkan dari Islam. Ya, termasuk orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah dalam urusan akidah dan seterusnya. Demikian juga Mu'tazilah, demikian juga Asy'ariyah. Asy'ariyah itu tidak berhukum dengan hukum Rasulullah SAW. Maka tidak hanya pemerintah kalau begitu yang dijadikan togut. Kita juga bisa jadi togut-togutan. Ya kan? Tergantung hukum Allah yang kita jauhi sejauh apa. Makanya jangan sembarangan mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Ya. Kadang orang itu mengharamkan dan menghalalkan sesuatu dengan cara bercanda. Contoh ini, yang sering dicandai poligami misalnya. Kamu udah poligami karena takut istri ya. Jangan coba-coba ya.
ngomong seperti itu. Karena orang tidak poligami karena takut istri bisa jadi togut. Orang itu tidak poligami bukan karena takut istri, tapi karena takut tidak berbuat adil. Kalau antum takut istri bisa jadi togut. Walaupun tidak kafir, keluar dari Islam. Masuk dalam turunan poin kelima. Bukankah Nabi ditegur oleh Allah gara-gara itu? Gara-gara dia haramkan budak wanitanya karena dia mencari ridho istri-istrinya. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kenapa kau haramkan yang Allah halalkan bagimu? Karena kau cari perhatian atau ridho istri-istrimu. Jadi jangan pernah antum main-main dengan kata-kata itu. Oh, antum takut istri. Emang istri antum hantu? Atau istri antum itu pahlawan gitu? Bukan. Kata Allah, wa in khiftum alla ta'dilu. Berarti ruang itu masih terbuka, hanya saja karena takut tidak adil aja. Dan ibu-ibu tidak perlu juga nanya, bapak mau poligami? Mau tetap maulah. Tapi untuk berbuat adil itu tidak disanggupi, maka tidak jadi. Ini sesuatu yang sering kita dengar ya, khawatir saja. Karena hukum itu juga berkaitan dengan hal-hal ini. Kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in khiftum. Ya walaupun tidak kita katakan togut-togut yang besar gitu. Tapi kalau kalimat takut kepada istri itu khawatir istrinya begini dan begitu, ya itu namanya khawatir. Bukan takut ini dan itu, bukan. Bukan takut sampai menghalalkan dan mengharamkan. Tapi kalau khawatir, nanti kalau saya nikah lagi dia akan lari kemana Pak Ustadz? Ya jangan nikah lagi lah. Kan kasihan istri antum pergi melarikan diri dari rumah. Gitu. Cukup? Cukup nggak? Oke. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.